Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan subscriber Dakwah Ulama 41. Alhamdulillah pada kesempatan ini semoga kita semua tetap mendapatkan rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat, baik selamat di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke kawan-kawan subscriber Dakwah Ulama 41 dan para pengikut dari Facebook, pada kesempatan ini Dakwah Ulama akan menceritakan tentang kisah dari Mbah Soleh atau lebih terkenalnya dengan tukang sapu di Masjid Ampel. Mbah Soleh ini terkenal dengan bisa hidup kembali sampai 9 kali. Jadi makamnya Mbah Soleh ini ada 9 makam. Gimana ceritanya? Oke, sekarang kita ceritakan bahwa Mbah Soleh ini memang sangat terkenal sebagai sosok yang biasanya itu menjaga kebersihan di area Masjid Ampel pada era Sunan Ampel. Masjid Ampel ini tidak asing di kalangan Muslim Indonesia, ini tidak asing, khususnya di daerah Surabaya. Masjid peninggalan Sunan Ampel menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam pada masa kejayaan Wali Songo, karena sudah dibangun pada zaman Sunan Ampel. Ya, tidak heran jika masjid ini diposisikan sebagai salah satu dari masjid yang tertua di Indonesia. Jadi kalau kita melihat penyebaran agama Islam pada era Sunan Ampel, ya termasuk Masjid Sunan Ampel ini termasuk masjid yang paling tua, yang tua pada era sekarang. Ya, kembali lagi ke cerita Mbah Soleh. Banyak cerita unik yang melekat pada Masjid Ampel ini. Selain ceritanya Mbah Soleh ini, ada cerita lagi Mbah Bolong. Jadi Mbah Bolong ini salah satu dari orang yang memiliki karomah, itu bisa melihat Ka'bah hanya dengan melubangi imaman masjid. Jadi imaman masjid dilubangi, kalau bahasa Jawa dibolongi, itu lewat lubang itu dia bisa melihat Ka'bah. Makanya beliau itu terkenal dengan sebutan Mbah Bolong. Selain Mbah Bolong, di sana juga ada yang namanya Mbah Soleh. Mbah Soleh ini merupakan tukang sapu Masjid Ampel. Beliau terkenal meninggal sampai 9 kali. Begitu pula dengan 9 makam itu juga terletak di samping Masjid Ampel. Semuanya itu ya namanya Mbah Soleh. Ya. Kisahnya bagaimana? Kisahnya gini. Dikisahkan bahwa selain sebagai santri Sunan Ampel yang sangat setia dan sangat taat, Mbah Soleh ini merupakan santri yang sangat rajin, sangat ahli kebersihan. Bahkan dia bisa dikatakan adalah sebagai tukang sapu, bukannya hanya santri, tetapi beliau merupakan lebih terkenal tukang sapu Masjid Ampel. Marbot lah bahasanya ini, tukang bersih-bersih. Ya, Mbah Soleh ini memang sangat terkenal sebagai seseorang yang ahli dalam hal kebersihan. Sangat di bidang kebersihan sangat teliti. Bahkan itu diakui sendiri oleh Sunan Ampel. Hingga suatu hari
ajal kematian dari Mbah Soleh itu menjemput. Jasadnya kemudian dimakamkan di samping Masjid Ampel. Nah, sepeninggal dari Mbah Soleh, Sunan Ampel tak juga menemukan sosok pengganti yang serajin Mbah Soleh. Dalam segi kebersihan tidak ada yang lebih rajin dari Mbah Soleh. Masjid yang tadinya terurus, yang tadinya bersih menjadi agak kotor, kurang terurus. Saat itulah tiba-tiba Sunan Ampel bergumam. Gumamnya begini, kalau Mbah Soleh masih hidup, masih ada, masjid pasti bersih. Itu gumamnya Sunan Ampel. Seketika itu tiba-tiba muncul sosok yang serupa Mbah Soleh. Nah, ini salah satu dari karomah Sunan Ampel juga. Kalau bahasanya sekarang ya bicaraannya mandi, si pahit lidah itu. Sekali ucap langsung muncul. Seperti biasa, sosok yang menyerupai Mbah Soleh itu muncul dan menjalankan rutinitas seperti yang dilakukan Mbah Soleh yang pertama. Ya, bersih-bersih, nyapu seperti itu. Tak lama kemudian sosok yang seperti Mbah Soleh itu meninggal lagi, lalu dimakamkan di samping makam Mbah Soleh yang sebelumnya. Terus-menerus peristiwa itu terjadi berulang kali. Ketika wafat, Mbah Sunan Ampel berkata itu lagi, hidup lagi sampai jumlahnya 9 kali. Jadi itu di samping dari karomahnya Sunan Ampel, di samping itu yang perlu kita pelajari adalah seseorang yang taat kepada gurunya, yang merawat masjid atau rumah Allah, itu akan menambahkan karomahnya. Begitu pula dengan Mbah Soleh yang begitu taat dengan Sunan Ampel sebagai santrinya, itu dapat memiliki karomah, bisa hidup sampai 9 kali. Semoga ketika kita itu menjalankan kehidupan sehari-hari, hasillah kita memiliki guru. Ya, bagaimanalah kita menjaga keriduan guru kepada kita, sehingga kita itu ketika menjalankan kehidupan di dunia ini selalu juga mendapatkan ridho Allah, yang harapannya kehidupan kita akan dipermudah semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga lewat kisah ini kita selalu mendapatkan barokah dari Sunan Ampel, dari Mbah Bolong, dari Mbah Soleh. Semoga kita mendapatkan barokahnya yang menjadikan kita seseorang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Demikian dari kisah Mbah Soleh dan Mbah Bolong serta Sunan Ampel yang berada di Masjid Surabaya. Kalau ke sana nanti bisa tawasulan selain di Sunan Ampel, nanti bisa ke Mbah Bolong dan Mbah Soleh. Ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.